Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua PCM Gunung Putri beserta jajaran Ketua PCA, terbiasa dicari ke PCIA, ada istimewanya kan, Gunung Putri, kemudian Direktur MDS, para santri, jemaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama dapat melaksanakan sholat maghrib jamaah. Kita lanjutkan dengan ta'lim, ngobrol bareng, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, sebuah kehormatan bagi kami bisa silaturahmi ke tempat ini untuk menimba ilmu sekaligus sharing pengalaman, sharing informasi. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa barakah untuk kita semuanya. Saya sendiri dulu sekolahnya di Muhammadiyah, Madrasah Muallimin Muhammadiyah di Jakarta. Kemudian tahun 96 saya lanjut ke Mesir, Kerasan, sampai tahun lalu baru pulang. Tepatnya 26 tahun saya di Mesir. Lama ya? Ada yang mau ke Mesir nggak? Ada yang ke Mesir nggak? Ya, ke Mesir. Ka'bahul Ilmi, Ka'bahnya ilmu Mesir. Makanya saya kerasa di sana. Bukan kerasa sebenarnya. Ya, tapi memang indah karena di sana tempat ilmu pengetahuan. Di sana di pesantren Al-Azhar Syarif, lanjut kuliah di Al-Azhar Syarif, lanjut S2 di Ma'had Ali Madrasah Islamiyah, kemudian lanjut S3 di sana nggak kelar, tak tinggal. Lanjut S2 di UNS, sekarang masih sekolah juga kan, masih UGM, S3. Mudah-mudahan sekolah itu nggak kelar-kelar ya. Sudah 26 tahun di Mesir aja masih sekolah juga. Karena belajar itu tidak boleh berhenti sampai kapanpun, sampai terakhir nafas kita itu tetap harus selalu belajar. Di Mesir ada Muhammadiyah sudah lama. Sejak Indonesia merdeka dulu sudah ada kata-kata Muhammadiyah di sana. Jadi memang Mesir ini luar biasa. Sampai kemudian pada tahun 2002 untuk pertama kali didirikan yang namanya pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di Mesir. Disebut istimewa karena biasanya cabang itu ada di Indonesia, cabang itu atasnya daerah,
baru wilayah, baru pusat, gitu contoh urutannya kan. Ini sudah di luar negeri, atasnya cabang langsung pusat. Jadi melompati daerah, melompati wilayah, makanya disebut cabang istimewa. Dari Mesir kemudian muncullah PCIM di berbagai negara, di Sudan, di Saudi, di Iran, di Turki, di Libya, di Inggris, di Amerika, di Jerman, di mana-mana kadar-kadar Muhammadiyah yang sedang menimba menuntut ilmu di berbagai negara, kemudian terinspirasi dari pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di Mesir, kemudian mereka mendirikan juga pimpinan cabang istimewa di negaranya masing-masing. Karena mereka bangga dengan Muhammadiyah, menuntut ilmu, ketika pulang kelak bermimpi untuk kemudian juga berjuang, memanfaatkan ilmunya juga untuk dakwah Muhammadiyah. Jumlahnya PCM anggotanya cukup banyak. Ada ya, kalau banyak-banyak amat sih tidak, tapi lumayan, kisaran 400 santri. Sekarang sudah banyak, alhamdulillah, sejak berdiri tahun 2002. Sekarang sudah banyak alumni pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Mesir yang duduk di pimpinan pusat Muhammadiyah, entah di Majelis Tabligh, entah di Tarjih dan lain-lain, ataupun di wilayah ataupun di daerah itu cukup banyak. Kemarin waktu saya ke Solo, waktu konferensi Muktamar Mufassir itu ya, ternyata di sana saya ketemu teman-teman PCIM Mesir. Oh, ada yang dari mana-mana, kayak reuni jadi kita menghasilkan. Artinya keberadaan Muhammadiyah di luar negeri itu sudah mulai ada hasilnya. Di Mesir itu konsentrasi kepada kajian-kajian keislaman. Kenapa demikian? Karena di Indonesia sekarang untuk Muhammadiyah itu krisis dai, krisis ulama. Dai itu level terendah sesungguhnya di dalam khazanah Islam, dalam khazanah pemikiran Islam. Dai itu selama kita bisa mengajak orang terhadap perbuatan ma'ruf, mengarahkan kepada yang munkar, itu kita sudah menjadi dai. Maka jadi dai tidak harus pakai sorban kan, ya, harus gampang. Ayo kita sholat, ayo kita ngaji, itu sudah menjadi dai. Itu pun kita krisis. Coba di Bogor, umpamanya ini, dai-nya ada berapa? Kalau kajian Ahad pagi, apakah setiap cabang ranting sudah ada kajian Ahad pagi atau belum? Ini tidak ketahuan. Kira-kira sudah semangat, alhamdulillah. Setiap cabang ranting di Bogor semangat kajian Ahad paginya, alhamdulillah. Berarti tidak krisis dai. Tapi kalau pola kita itu yang hidup cuma beberapa cabang, hanya beberapa ranting, lainnya itu belum ada kajian. Kalau pengajiannya di pembicaranya bingung, itu berarti kita krisis dai. Ini baru dai loh, belum ulama, lebih krisis lagi. Ulama itu apa? Alim ulama. Ulama itu mereka yang spesialis, pintar ilmu, terutama saya pakai ulama dalam tanda kutip Indonesia ya, bahasa Indonesia. Spesialis ilmu agama. Katanya kita 30 juta anggota Muhammadiyah. Coba yang sekarang nulis tafsir lengkap selain Buya Hamka yang sudah tidak ada siapa? Tidak ada. Yang punya penelitian hadis-hadis mana? Yang pakar usul fikih siapa? Bingung. Bingung kita mencarinya. Padahal katanya 30 juta jamaah Muhammadiyah, tapi suruh menyebutkan 1-2 orang ulama, bingung. Itu artinya kita krisis ulama. Maka seringkali ketika musyawarah tarjih bingung, bukan di daerah, saya bukan di tarjih juga daerah.
Itu bukan mestinya yang namanya rapat tarjih itu setiap jamaah itu bawa kitab subuh idealnya. Tapi ini yang bisa baca kitab bisa dihitung. Ini namanya bukan musyawarah tarjih. Ini pengajian biasa. Padahal yang bertarjih, loh Anda mau mentarjih gimana kalau bahasa Arab saja gak bisa? Loh katanya rujuk Al-Quran wa Sunnah, kembali ke Quran Sunnah. Bahasa Arab gak bisa. Emang kita mau kembali ke Quran terjemahan? Memalukan. Ini persyaratan kita saat ini. Krisis ulama. Maka keberadaan MBS ini menjadi sangat vital. Maka MBS harus keluar, dia harus bisa bahasa Arab, tulis bahasa Arab, ngomong bahasa Arab, bisa ngaji kita. Kalau dari pesantren Muhammadiyah bahasa Arabnya nggak bisa, kita mengharap ke siapa? Mengharap ke SMK, SMA, nggak mungkin. Yang kita harapkannya dari MBS, yang dari pesantren Muhammadiyah, mereka yang kelak akan menjadi panutan, menjadi kiainya Muhammadiyah, kiai kampung. Loh, jangan gengsi menjadi kiai kampung. Kiai kampung itu tidak mudah. Kita harus ngayomi jamaah, bersama jamaah, membersamai jamaah, ngaji bareng bersama jamaah, punya panduan kita, dan itu tidak mudah. Tidak banyak yang bisa konsisten. Loh, di Jogja itu berapa universitas Muhammadiyah? Banyak sekali. Ada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta maju, sangat maju. UAD sangat maju, dan lain-lain. Perguruan tinggi Muhammadiyah banyak sekali. Tentu dosennya juga sangat banyak. Benar, dosennya banyak. Coba sekarang ditanya, ranting-ranting itu pengajian hidup enggak? Jangan kemudian universitasnya ramai, rantingnya kosong. Ini menjadi semacam terjadi gap. Jadi bolehlah kita itu berjuang di amal usaha Muhammadiyah, menjadi dosen Muhammadiyah, sangat bagus, istimewa. Jangan lupakan ranting. Inti dari Muhammadiyah itu justru pengajian di ranting. Kalau rantingnya mati, pengajiannya tidak ada, roh kita itu tidak ada. Oh, punya AUM luar biasa, tapi jiwanya ketika masuk, kok Muhammadiyah kayaknya kurang, kok kayaknya kok aneh. Jadi kita menjadi seperti Polri, seperti menjadi suatu organisasi ormas-ormas biasa, bukan ormas keagamaan. Padahal Muhammadiyah itu apa? Gerakan dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar. Bukan hanya itu, yang rujuk kembali kepada Quran Sunnah. Dikiranya rujuk kepada Quran Sunnah itu gampang, susah. Quran Sunnah berbahasa Arab. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Auza'i, Abu Daud, Al-Qur'an, banyak sekali para imam-imam kita itu. Mereka semuanya itu rujuk ilal Quran wa Sunnah. Tidak ada ulama satupun yang tidak rujuk ilal Quran wa Sunnah. Jargon rujuk ilal Quran wa Sunnah itu bukan jargonnya Muhammadiyah, itu jargonnya para imam ulama-ulama kita terdahulu. Makanya tak cara kita itu belajar ilmu usul fikih, ketika kita masuk ke dalam bahasan masadir tasrih al-islami, sumber-sumber hukum Islam, yang pertama itu pasti Quran, yang kedua Sunnah, ketiga baru ijma', baru qiyas, baru yang mukhtalaf fihi, istishab, istislah, masalah mursalah, syariat maqablana, sabda dari dan lain sebagainya. Tapi yang pertama pasti Al-Quran dan Sunnah. Jadi rujuk ilal Al-Quran wa Sunnah itu bukan monopoli Muhammadiyah. Itu memang menjadi pegangan seluruh para mujtahidin sejak zaman sahabat. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, taraktu fikum amrayn in tamassakum bihima lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnah Rasulullah. Saya tinggalkan kalian dua pusaka. Kalau kalian berpegang teguh kepada dua pusaka itu, niscaya kamu takkan pernah tersesat selamanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, para tabi'in, mereka menyadari bahwasanya untuk rujuk Al-Quran wa Sunnah itu tidak mudah. Maka muncullah para ulama-ulama yang berusaha
untuk mempermudahkan kita supaya bisa rujuk ila Quran wa Sunnah, maka para ulama kita meletakkanlah metodologi ijtihad, usul fikih yang pertama kali ditulis oleh Imam Syafi'i. Yang sebelumnya Imam Hanafi juga sudah pakai usul fikih, Imam Malik sudah pakai usul fikih, bahkan Umar bin Khattab ketika berijtihad banyak menggunakan dalil-dalil namanya dalil maslahat. Tapi apa yang dilakukan oleh para a'immah mujtahidin sebelum Imam Syafi'i belum terbukukan, sehingga terkesan belum ada ilmu usul fikih yang secara rapi menjadi sebuah cabang ilmu yang independen. Baru menjadi cabang ilmu yang independen di tangan Imam Syafi'i. Untuk apa Imam Syafi'i meletakkan ilmu usul fikih? Untuk memudahkan dawabit standar ijtihad dalam upaya kita untuk kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Maka untuk kembali ke Al-Quran dan Sunnah, praktis wajib kita harus menguasai ilmu usul fikih. Loh, usul fikih itu minimal terdiri dari 3 cabang ilmu: bahasa Arab, ilmu kalam, dan fikih. Berarti untuk belajar bisa menguasai usul fikih harus bisa bahasa Arab. Bahasa Arab itu terdiri dari nahwu, dari sorong, badi, bayan, ma'ani, iqlal, dan lain sebagainya. Berarti ilmu-ilmu itu juga harus dikuasai. Kalau mau belajar ilmu kalam, berarti harus belajar muqaddimahnya ilmu kalam, di antaranya piranti yang disebut dengan ilmu mantik, baik mantik Yunani yang tasawwur maupun tasdikot. Juga ilmu fikih, berarti kita harus menguasai ilmu fikih. Ini baru satu cabang ilmu. Untuk menguasai usul fikih saja, belum nanti di dalam usul fikih ada bahasan hadis-hadis, bagaimana menyikapi hadis ahad, bagaimana hadis mutawatir. Otomatis kita harus menguasai yang namanya ulumul hadis. Nanti ketika kita mulai masuk ke dalamnya, ketika sudah membahas tentang ta'aruf bainal adillah, ketika membahas tentang huruful ma'ani, kita butuh ilmu tafsir. Maka otomatis kita harus mempelajari tafsir. Nanti kita butuh yang namanya ilmu nasikh mansukh. Nanti kita butuh ilmu yang namanya jarh wa ta'dil. Semua cabang-cabang ilmu yang diletakkan oleh ulama-ulama kita terdahulu itu tujuan utamanya hanya satu, yaitu ar-ruju' ilal Quran wa Sunnah, kembali ke Quran dan Sunnah. Jadi jargon kembali kepada Quran wa Sunnah itu bukan persoalan sepele, bukan hal yang sederhana, bukan hal yang mudah. Tapi seringnya sekarang ini kita memudahkan. Orang tahu 1-2 dalil langsung memberi fatwa, padahal dalilnya itu kemudian dia dapat kesimpulan hukumnya dari terjemah, langsung buat fatwa tanpa mengetahui akwal pendapat para ulama, tanpa mengetahui pendapat-pendapat mazhab di dalam kitab-kitab kuras dan lain sebagainya. Akhirnya sesat, menyesatkan. Akhirnya muncul fatwa mengharamkan seorang ayah memanggil ibunya dengan ummi karena dianggap zihar masalah. Contoh ini. Nah, ini kenapa bisa seperti itu? Karena nggak paham rujuk Al-Quran wa Sunnah. Akhirnya muncul fatwa sesuatu yang sunnah dianggap wajib. Kalau lihat orang nggak pakai jenggot, wah kok nggak pakai jenggot? Loh, jenggot itu kan sunnah. Ya kalau Anda pakai jenggot bagus, kalau tidak ya jangan dicela. Itu sunnah, kecuali itu wajib. Wah itu celananya nggak singkat, loh itu kan sunnah. Maka kemudian ketidakmampuan kita membedakan sunnah. Bahkan kadang-kadang sunnah pun kan banyak. Ada namanya sunnah itu yang disebut dengan sunnah tradisi. Ada muttaba'ah, ada ghairu muttaba'ah. Ada sunnah yang kita itu harus kita ikuti, idealnya kita ikuti. Ada sunnah yang tidak perlu kita ikuti. Kita nggak bisa membedakan, loh ada ya sunnah yang nggak perlu kita ikuti, ada. Bahkan ada sunnah yang kita haram mengikuti. Sunnah loh, tapi haram mengikuti. Aneh? Iya, karena yang namanya sunnah itu adalah segala sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan juga disetujui oleh
oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apapun yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut sunnah. Rasul sholat 2 rakaat sebelum subuh itu sunnah dan pahalanya melebihi dunia seisinya. Ini adalah sunnah muttaba'ah, sunnah yang idealnya kita ikuti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menengok orang yang sakit. Ini adalah sunnah muttaba'ah yang berpahala, dianjurkan kita untuk mengikuti. Rasulullah SAW pakai jubah, itu juga sunnah, karena itu sunnah fi'liyah. Rasul melakukan itu, tetapi ghairu muttaba'ah, kita tidak harus mengikuti. Kenapa? Karena pakai jubah itu tradisi Arab. Abu Jahal dan Abu Lahab serta orang-orang kafir Quraisy juga pakai jubah. Itu sunnah, tapi ghairu muttaba'ah. Yang pengen pakai silakan, yang enggak silakan. Ada yang haram bahkan. Di antaranya apa? Rasulullah SAW menikah 9 istri. Bukan berarti kita ikutan Rasulullah nikah 9, haram. Karena itu khususiyat Rasul. Nah, maka kita harus bisa membedakan sunnah pun. Jadi rujuk Al-Quran sunnah itu gak gampang ternyata. Sunnah itu ada yang muttaba'ah, ada yang ghairu muttaba'ah. Kalau kita kurang mampu memilah-milah, nanti sunnah-sunnah yang ghairu muttaba'ah dianggap muttaba'ah. Rasul makan pakai 3 jari, sunnah karena yang dimakan kurma. Ada mau makan bakso, makan bubur pakai 3 jari, kepanasan. Ya kan gitu, itu sunnah. Rasul naik unta sunnah karena Rasul sekarang mau nyari unta biar sunnah, kemana ke Jakarta kemana naik unta gitu, atau naik keledai, diketawain orang. Wah, sekarang Rasul perang pakai pedang sunnah kalau seperti pakai pedang di posting pakai pedang, tembak duluan, bom duluan kan gitu. Nah, jadi kita tidak mampu menempatkan sunnah, ini namanya. Maka sunnah itu sesuatu yang perlu kita cek kembali, mana yang muttaba'ah, mana yang ghairu muttaba'ah, bahkan mana yang haram yang tidak boleh kemudian kita lakukan. Rujuk ila Quran wa sunnah tidak sederhana, tidak sesimpel yang kita bayangkan. Supaya bisa rujuk kepada Al-Quran wa sunnah butuh banyak sekali piranti, butuh banyak ilmu pengetahuan yang harus kita serap. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan jalan-jalan ketika belajar itu menyerap berbagai macam cabang ilmu. Sekarang ada kesan kalau orang Muhammadiyah itu anti kitab kuning, nggak mau belajar kitab kuning, dianggapnya kitab kuning itu kitabnya orang NU. Padahal kitab kuning sudah ada sebelum adanya NU. Tetapi di stereotip kita, di otak kita, loh kok orang Muhammadiyah ngaji kitab kuning, kok ya orang NU seperti orang NU. Loh sebelum ada NU sudah ada kitab kuning. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ngajinya sama Syekh Soleh Jarat. Ngaji apa? Ngaji kitab kuning. Sama Syekh Khalil Bangkalan ngaji kitab kuning. Sampai ke Mekah belajar sama siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani, pengarang kitab Nurul Dolam Syarah Aqidatul Awam, pengarang kitab Safinatun Najah dan lain sebagainya. Juga belajar kitab kuning, bahkan juga belajar kepada Syekh Abu Bakar Satto, pengarang kitab Ihanatul Talibin, ngaji kitab kuning. Jadi guru-guru beliau juga banyak dan beliau ngaji kitab kuning. Maka ketika orang Muhammadiyah kok ngaji kitab kuning, berarti kita itu mengikuti sunnahnya, teladannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar kitab kuning untuk apa? Dalam rangka memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, dalam rangka ar-rujuk ilal Quran wa sunnah. Maka hal utama pertama yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebelum beliau mendirikan Muhammadiyah adalah belajar memperdalam kitab kuning. Maka jangan alergi sebagai jamaah Muhammadiyah untuk kemudian memperdalam belajar kandungan isi turas Islam atau yang sering kita sebut dengan istilah kitab kuning. Saya sendiri di Temanggung ketika ngisi ahad pagi
saya seringnya itu pakai kitab kuning. Di satu masjid saya pakai kitab Mubahul Hadis, selapan sekali. Di masjid lain saya pakai kitab Ayuhan Walad, selapan 35 hari sekali ya. Selapanan. Ya, kayak kitab Ayuhan Walad. Di masjid lain saya pakai kitab Ta'lim Muta'alim. Lu Muhammad dia kok pakai Ta'lim Muta'alim? Lu kitab ini sudah 700 tahun silam ditulis. Ini bukannya kitab yang bukan. 700 tahun lalu ditulis. Buku yang sangat bagus, buku tentang etika, buku tentang akhlak. Biar apa? Biar tidak ada murid membuli gurunya. Mosok ada murid santri sama gurunya nggak sopan, manggil gurunya nggak sopan, manggil ustadznya nggak sopan. Masa ada murid-murid SMP kerjaannya cuma pacaran. Masa ada murid-murid Muhammadiyah jalannya berangkat sekolahnya, pulang sekolahnya boncengan cewek cowok, ada nggak? Banyak. Ini rujuk dalam Quran dan Sunnah. Jadi malu saya ketika saya melihat SMP, SMA Muhammadiyah boncengan, tapi kita jadwalnya rujuk ilal Quran wa Sunnah. Dari mana rujuk dalam Quran dan Sunnah? Udah kita kasih Quran, baca Quran, ternyata suruh baca Quran, iso nggak bisa. Ini mau rujuk dalam Quran dan Sunnah nggak bisa baca Quran. Udah. Begini santri SMP, SMA-nya pengurusnya kasih Quran, kadang baca Qurannya tajwidnya berantakan. Lah ini kalau rujuk ilal Quran wa Sunnah, Allah nggak bikin malu. Maka tanggung jawab moral kita sangat besar. Tanggung jawab moral yang rujuk ilal Quran wa Sunnah itu, yang kembali ke jargon Al-Quran dan Sunnah itu, maka harus kita hidupkan lagi kajian-kajian keislaman, terutama yang berbahasa kitab, terutama yang berstandar bahasa Arab, supaya ada bobot sedikit. Jadi ada kesan kalau Muhammadiyah itu kalau pengajian tentang politik, ekonomi, tema rame, giliran ngaji kitab sepi. Iya. Ini memprihatinkan. Kalau kita lihat ART Muhammadiyah, syarat utama mendirikan ranting itu ada pengajian mingguan. Kalau ada ranting nggak ada pengajian mingguan, belum sah menjadi ranting. Nek orang percaya nggak percaya, baca ART-nya. Iya, sekarang ranting-ranting kita ada kajian mingguan nggak? Kalau nggak ada, menjadi tanggung jawab kalian menghidupkan kajian ranting. Oh, jangan bangga dengan universitas Muhammadiyah yang besar-besar gede-gede tapi rohnya sepi. Giliran suruh ngaji sepi, giliran ngaji tempat lain ramai. Saya kadang heran, loh ini PKU Muhammadiyah. Karyawannya suruh ngaji di Muhammadiyah nggak mau, tapi giliran ngaji di tempat lain ramai, ngaji di tempatnya Salafi ramai. Loh, ini PKU Muhammadiyah atau bukan kan gitu? Ini universitas Muhammadiyah itu bukan, ini amal usaha Muhammadiyah bukan. Jamaahnya, pengurusnya, stafnya, giliran suruh ngaji di Muhammadiyah nggak mau, tapi giliran ngaji di tempat lain ramai. Kenapa demikian? Jangan salahkan mereka. Bisa jadi pengajian kita ini nggak berkualitas. Kita lihat mereka ngajinya bagaimana. Ternyata kiainya, syekhnya kalau ngaji kita bias tumpuk. Julukannya siapa? LC, Hafidhullah. Nah, kita ngajinya tematis, baca kitab nggak bisa, baca Qurannya masih bingung kiainya. Ya, nggak menarik. Jadi kita yang introspeksi juga, kita juga harus nyadar diri. Kenapa jamaah kita lari? Oh, ternyata kitanya yang kurang bisa memanage pengajian kita. Kitanya yang kurang kader. Maka perlu kemudian kita bentuk kader-kader sejak awal. Kader yang bisa ngaji, yang menjadi tumpuan harapan kita Muhammadiyah ke depan. Ya santri-santri kita ini mau siapa lagi? Yang namanya kader itu harus dibentuk, harus dibuat. Jangan nunggu datang, oh itu nanti ada orang sekolah di sana nanti kita ajak. Oh itu ada nyantri di sana nanti kita ajak. Jangan begitu. Ini kita punya kader, kita biayai. 1 orang, 2 orang, 3 orang. Biayai. Lihat apa? Lazismu bisa? Bisa. Membangun AUM itu berapa? 300 miliar. Bisa. Masa mengkader 1 orang membiayai 1 orang yang setahun nyantri berapa? Nggak bisa.
Padahal justru ini yang akan mengisi AUM. Ini kader-kader ini ke depan. Dulu Sultan Fatih dulu itu pernah mengeluh begini, saya ini sangat bersedih. Kenapa bersedih? Saya bersedih ketika saya melihat masjid sepi dari anak-anak. Maka Sultan Fatih pengennya melihat anak-anak itu main-main di masjid, lari-lari di masjid, biarin aja. Kalau sudah tidak ada anak-anak yang lari-lari main-main di masjid, saya sedih ke Sultan Fatih. Kenapa wahai Sultan Fatih? Nah, karena mereka ini harapan bangsa kita, mereka yang akan menyangga umat kita, mereka yang menjadikan dari masa depan. Kalau mereka dari kecil sudah tidak kenal masjid, lalu siapa harapan kita kelak? Jujur saya beberapa kali menghadiri pengajian. Kalau Ahad pagi saya alhamdulillah saya sudah beberapa tempat lah. Sampai Kudus, sampai Madura, sampai Surabaya, sampai Kalong dan sebagainya. Satu hal yang saya sayangkan, anak-anaknya itu kok sering nggak dibawa, nggak diajak. Padahal mestinya dia diajak anak-anaknya itu. Anak kecil lari-lari nggak apa-apa. Main-main nanti ganggu ustadznya di podium nggak apa-apa. Itu akan menjadi kenangan indah kelak. Wah, dulu saya diajak bapak saya ke masjid, ada ceramah saya malah lari-lari di depan. Lebih baik kenangan seperti itu daripada dulu bapak saya sampai ibu saya ngadirin pengajian, saya di rumah asik main HP, main game. Lah, mana yang lebih bagus? Lebih baik kenangan yang di masjid itu. Makanya Sultan Fatih sampai bilang gimana? Kalau generasi anak-anak sudah nggak di masjid bahaya. Dan Sultan Fatih itu adalah Sultan Turki Utsmani yang membuka Konstantinopel. Padahal Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang bisa membuka Konstantinopel. Sebaik tentara militer adalah militer yang bisa membuka Konstantinopel. Zaman sahabat berusaha untuk membuka Konstantinopel, nggak berhasil. Zaman Bani Umayyah nggak berhasil, zaman Abbasiyah nggak berhasil, baru berhasil zaman Utsmaniyah di tangan Sultan Fatih. Umurnya 22 tahun, bukan Sultan yang umurnya 40 tahun. 22 tahun menjadi panglima, menjadi khalifah, membuka kota Konstantinopel Romawi yang merupakan negara adikuasa di masanya, yang kalau perang, kalau ada yang di film-film kelihatan matanya doang, semuanya besi, kan? Gladiator itu semuanya besi. Tapi kalah dengan Sultan Fatih dengan kesiapan yang luar biasa. Kader, Sultan Fatih sudah berpikir kader. Nabi Muhammad SAW dulu ketika sholat jamaah, cucunya dibawa, Hasan dan Husain. Seringkali Rasulullah SAW sedang sujud, yang namanya anak kecil lari-lari, lihat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sujud, langsung mikir, wah enak main kuda. Iya kan, enak main kuda, ini asing. Naiklah Hasan atau Husain di punggung Rasulullah SAW. Ngapain? Main kuda-kudaan, seneng. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Membiarkan cucunya bermain di punggungnya. Lama, ya lama. Sampai sahabat makmumnya bingung. Ini Rasulullah sujud kok lama temen ya? Ada apa ya? Apa sakit? Ada sesuatu ya kan? Sahabatnya di belakang sampai was-was, sampai bingung, ada apa ini ya? Sampai kemudian ketika Hasan Husain sudah puas bermain kuda-kudaan lagi, baru Rasul pagi dari sujud. Selesai sholat, sahabat tanya, ya Rasulullah, tadi kok sujudnya lama sekali? Ada apa ya Rasulullah? Apakah ada wahyu yang turun ya Rasulullah? Adakah ada sesuatu ya Rasulullah? Apa beliau? Kata beliau, cucu saya sedang bermain di punggung saya. Saya tidak ingin menyakiti cucu saya, tidak ingin mengganggu cucu saya, biarkan bermain sampai puas. Setelah puas pergi, baru saya duduk dari sujud. Rasul membiarkan cucunya lari-lari main kuda-kudaan di masjid. Untuk apa? Karena ini kader masa depan. Jadi jangan kemudian, kalau zaman sekarang kan aneh, anak-anak lari di masjid dimarahin, wah pergi, jangan, kalau main di lapangan jangan main-main di masjid.
masjid buat sholat, jangan buat main bola gitu. Dimarahin. Kebalik, biarkan saja. Selama gak ganggu jamaah kan gitu. Yang penting kalau masjid jangan lupa ya cuci kaki, mau main bola masjid silahkan. Gitu aja. Daripada main di masjid lebih baik nanti terkena memori di otak dia. Dulu saya main bola di masjid. Karena saya ingat saya waktu kecil gak suka main perang-perangan di masjid ya. Wah, nanti kalau dimarahin lari, ibu-ibunya pergi masuk masjid lagi. Asik luas gitu kan. Tapi itu menjadi daya ingat sampai sekarang, gak lupa gitu. Kenangan ketika bermain di masjid. Ini penting menanamkan cinta ilmu, cinta masjid, cinta pengajian sejak kecil. Maka para ulama kita terdahulu, termasuk Kiai Jamal Dahlan, punya kader yang sering kita sebut dengan istilah kader intilan. Kader intilan itu apa? Kader siswa santri yang dibawa oleh Kiai Ahmad Dahlan kemana-mana diajak terus. Karena belajar dengan mengajar itu justru bagi anak lebih lengkap dibanding hanya di sekolah di bangku. Kalau diajak ngaji, diajak kemana? Oh ternyata Muhammad dari sini begini ya. Oh kalau ngaji Ustaz ini begini, dia terngiang-ngiang. Tapi kalau cuma sekolah saja belum tentu. Saya kata miris ketika melihat pimpinan kita aktif mengkader orang lain, tapi anaknya tidak aktif di Muhammadiyah, tidak tahu Muhammadiyah. Kenapa? Karena anaknya sendiri nggak diajak di Muhammadiyah. Sibuk mengkader mengajak orang, anak dewe nggak diajak ke masjid, tidak diajak rapat Muhammadiyah, dibawa rapat Muhammadiyah, bawa pengajian Muhammadiyah, bawa. Nanti akan terngiang-ngiang oleh anak itu sehingga akan muncul dengan sendirinya rasa memiliki Muhammadiyah, kenal Muhammadiyah. Nah, tapi kalau nggak pernah diajak sama orang tuanya, orang tuanya aktif di Muhammadiyah, anaknya nggak tahu kemana kan? Ini saya. Pada yang namanya pimpinan ini kan teladan. Siapa lagi akan menjadi daya tarik atau teladan sama Muhammadiyah kalau bukan pimpinannya? Maka pimpinan ini punya tanggung jawab besar. Tanggung jawabnya apa? Untuk diri sendiri memperkenalkan Muhammadiyah, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya sebelum kepada orang lain. Ya ini menjadi persoalan begini. Kita ada pengajian Muhammadiyah, lah pimpinannya orang terbaik. Pimpinannya sendiri nggak datang di pengajian Muhammadiyah. Bagaimana kita ngajak jamaah Muhammadiyah? Ini kan menunjukkan apa? Kekurangan kita. Pemimpinnya harus punya tanggung jawab. Lah saya pimpinan bagian dari pimpinan Muhammadiyah. Ada pengajian Muhammadiyah. Sebelum saya mengajak orang lain, maka saya harus datang. Bukan begitu. Seumpama pemimpinnya pimpinan cabang atau ranting, ada setiap ranting ada 15. Ada 3 ranting, ada pengajian ranting, seluruh pengurusnya datang, sudah 45 yang datang. Nah, nanti yang lain akan ngikut. Yang penting pimpinannya datang dulu. Kalau kok pimpinannya saja tidak datang, bagaimana kita mengajak jamaah yang lain? Ini persoalan kita juga. Jadi kadang persoalan itu bukan hanya di jamaah, tapi di pimpinan-pimpinan kita juga, kesadaran kita juga. Dalam bermuhammadiyah, dalam memperjuangkan Muhammadiyah, kita memang terkesan bangga dengan kebesaran amal usaha Muhammadiyah. Tetapi betapa banyak amal usaha Muhammadiyah itu ternyata rohnya keropos. Wah, orang percaya nggak percaya keropos. Nggak percaya bagaimana lihat banyak sekali sekarang yang namanya masjid Muhammadiyah direbut oleh kelompok lain. Banyak. Jujur saja, Salafi banyak. Muhammadiyah tapi rasa Salafi banyak. Kenapa bisa terjadi? Nah kita nggak mau PNI, bukan salah mereka. Mereka pasti nggak menghidupkan memakmurkan masjid. Orang Muhammadiyahnya nggak memakmurkan, biar mereka yang memakmurkan kan gitu. Coba orang Muhammadiyah memakmurkan, ijamaahnya bagus, pengajiannya bagus, kegiatannya bagus. Nggak mungkin mereka masuk. Tapi kalau kita kosong, mereka kan ada masjid kok kosong, saya masjid bagus-bagus begini, tak buat asal jadi imam masjid, jadilah imam masjid. Asal buat takmir masjid, jadilah takmir masjid. Kan gitu. Asal buat pengajian, jadilah ada pengajian di masjid, kan bagus akhirnya ramai hidup. Setelah hidup orang Muhammadiyah, loh itu kan masjid Muhammadiyah.
Nah, kemarin kemana? Waktu masjidnya kosong kalian kemana? Sekarang giliran diisi oleh jamaah lain baru bingung, baru kaget. Itu kalau Anda mulai ke daerah sana, ke daerah mulai atau kerasa bahwa kita krisis, bahwa kita itu kurang pengajian itu kerasa. Roh kita itu di pengajian. Maka di sini kita lihat, kita introspeksi diri, kita berusaha untuk melihat diri kita sendiri. Kira-kira ranting-ranting kita di Bogor ini sudah ada pengajian belum? Mingguan. Karena syaratnya sesuai dengan adik-adik itu mingguan. Kalau belum, ada harus ada tanggung jawab untuk menghidupkan ranting. Bukan ranting, bukan hanya banyak. Oh di sini ada ranting, oh di sini. Alhamdulillah ranting kita full. Satu Bogor semuanya ada ranting. Pengajiannya gimana? Pengajian sih nanti dulu. Nah, ini tugas kita. Jadi bukan hanya mendirikan ranting, tapi bagaimana menghidupkan ranting. Dan cara apa? Pengajian itu. Masalahnya pengajian itu harus ada ustadz. Enggak harus. Yang penting kita kumpul bareng, kita kemampuannya cuma sama-sama. Yaudah kita tadarusan. Seminggu sekali tadarusan, ngaji Quran simaan bareng. Kan bisa. Kalau tidak ada ustadz kiai pengampu, tadarusan bareng bisa. Satu baca Quran, satu nyimak dari mulai Al-Baqarah sampai selesai juz 30. Besok diulang lagi, besok diulang lagi. Nanti diselingi dengan kutub sederhana, buka HPT. Kalau nggak buka HPT baca satu orang baca yang lain dengerin, atau buka fatwa tafsir yang satu orang baca yang lain dengerin. Kalau ada persoalan pecahkan bersama. Kalau tidak bisa pecahkan bersama, di sini kan dekat dengan pusat. Kita konsultasikan kepada para asatid yang di pusat dan para asatid yang di daerah, yang di tarjih, yang mereka lebih punya kepakaran. Zaman sekarang sudah sangat mudah, tinggal pencet WhatsApp. Saya mau nanya, selesai. Tidak seperti zaman dulu, seperti Imam Bukhari yang harus dari Asia Tengah sana belajar sampai ke Baghdad, belajar sampai ke Syam, belajar sampai ke Hijaz keliling. Enggak, zaman sekarang itu lebih mudah. Enggak kayak Imam Syafi'i yang harus dari Gaza. Nah, sekarang Gaza yang sedang ya. Dari Gaza sana hijrah sampai ke Madinah, hijrah sampai ke mana, ke Yaman, hijrah sampai ke Irak, hijrah sampai ke Mesir. Kita lebih mudah tinggal pencet WhatsApp. Kalau nggak bisa telepon, Ustaz saya ada persoalan, tidak akan jadi selesai urusan. Jadi banyak cara, asal kita punya kemauan. Banyak cara asal kita punya keinginan untuk menghidupkan ranting Muhammadiyah, pengajian Muhammadiyah, mengembangkan kader-kader Muhammadiyah. Cukup. Silakan sekiranya Anda bertanya. Saya senang dari sini karena bisa silaturahmi dan alhamdulillah saat ini saya juga dari Bogor ya, ketiga dari dan Jakarta kedua, Jogja, Surabaya, dan ya, silakan sekiranya ada yang bertanya, silakan. Sekiranya kita bertanya. Idealnya kajian itu setiap sepekan sekali atau berapa dalam sebuah entah di tingkat ranting atau cabang? Kalau ranting itu sesuai dengan ADART minimal sekali seminggu, satu kali sepekan sesuai dengan ADART. Kalau lebih banyak ya silahkan saja, tapi minimal sepekan sekali sesuai dengan ADART. Adapun di tingkat cabang itu tergantung masalah, bisa sebulan sekali, selapan sekali, 2 minggu sekali, terserah. Tapi rantingnya itu sepekan sekali sesuai dengan ADART. Untuk referensi buku-buku akidah ini saja, karena banyak di warga Muhammadiyah ini tadi kenapa mungkin banyak yang ngaji ke Salafi misalnya, itu karena mungkin menganggap spiritnya sama gitu, akidahnya ya Timur Tengah itu Arab Saudi. Nah mungkin ada referensi-referensi kitab-kitab khususnya bidang akidah sehingga
warga Muhammadiyah sendiri ini tidak terlalu taklid gitu ya terhadap kitab-kitab baik dari salaf maupun dari Nahdliyin. Saya mensyarah HPT Pak Iman ya, bagi Rifana yang saya kasih judul Ahlul Haq wa Sunnah Syarah Bimbingan Musyawarah Muhammadiyah Bab Iman bagi Rifana. Buku kecil. Buku ini saya tulis karena melihat bahwasanya di HPT Bab Iman itu tidak ada footnote. Maka saya ingin tahu HPT ini rujukannya mana. Saya kumpulkanlah referensi-referensi dari mazhab Asy'ari, terutama Ahlussunnah secara umum, Hanafi, Asy'ari, Maturidi, Asy'ari. Tapi Asy'ari secara khusus, karena saya belajar itu di Asy'ari. Kemudian saya kumpulkan juga kitab-kitab ilmiah dan juga karya Syekh Muhammad Abdul Wahab. Kemudian saya cari padanan yang ada di HPT dengan pendapat-pendapat yang ada dalam kitab-kitab ini. Saya cari ternyata ketemunya di kitab-kitab mazhab Asy'ari dan tidak menemukan di kitab-kitab karya Muhammad bin Abdul Wahab sama sekali. Jadi yang di Muhammad bin Abdul Wahab sama sekali tidak ada. Dari semua sisi, ya dari semua sisi ya, nggak hanya satu sisi. Kalau di Indonesia mungkin ada beberapa, tapi dengan Indonesia sudah banyak persimpangan, banyak perbedaan. Di HPT dengan pendapat ilmiahnya dan pendapat Muhammad bin Abdul Wahab banyak pertentangan. Dan rujukannya ternyata itu ke mazhab Asy'ari. Nah itu bisa dilihat di bukunya tadi ada ya. Nah kalau yang ingin beli saya bawa satu paket bisa jilid 200 rujukannya yang kalau mazhab Asy'ari arti kalau dari awal kalau di pondok saya salah satu wajib awal Aqidatul Awam dan Faridah Bariyah. Aqidatul Awam dan Faridah. Kelas 2 SMP saya wajibkan hafal Jawahirul Tauhid. Kelas 3 nanti baca amali dan salah-salahnya Aqidatul Awam dan lain-lain. Jawahirul Tauhid di kelas 2 ini matanya harus dihafal, salahnya saya pakai cara yang ditulis kayak ini. Kalau Aqidatul Awamnya nanti salahnya Aqidatul Awam kayak Syekh Nawawi Al-Mandani. Di aliyah ini saya pakai kitab Aqidah Syafi'i Al-Ghazali. Jadi saya tidak berapa karena kita terbuka. Ini referensi yang bisa dijadikan sebagai bahan kajian untuk mengaji tauhid. Di samping pakai HPT. Jadi pakai HPT dulu, matan HPT itu, kemudian disandingkan kitab yang memang seide sepaham dengan HPT. Itu ternyata berdasarkan penelitian saya adalah kitab-kitab mazhab Asy'ari, bukan Muhammad bin Abdul Wahab, sama sekali berbeda. Saya cek sendiri, kritis sendiri sekiranya hendak meneliti. Saya nggak menemukan itu. Maka kalau kita menggunakan rujukan Muhammad bin Abdul Wahab justru bertentangan dengan HPT itu sendiri. Bahkan di dalam HPT itu menggunakan istilah Ahlul Haq wa Sunnah. Istilah Ahlul Haq wa Sunnah adalah istilah yang digunakan oleh Imam Asy'ari di dalam kitabnya Al-Ibanah. Di dalam kitab Al-Ibanah itu menggunakan istilah Ahlul Haq wa Sunnah. Dulu di HPT lama itu sudah menggunakan istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dua istilah sekaligus, yaitu melakukan kita Ahlussunnah wal Jamaah dan bahwa Ahlul Haq wa Sunnah. Kalau yang bahasa kajian lama, tapi yang sekarang istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu nggak ada. Yang ada adalah Ahlul Haq wa Sunnah. Dan Ahlul Haq wa Sunnah itu merupakan istilah yang dipakai oleh Imam Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah. Anda silahkan cari istilah Ahlul Haq wa Sunnah karya Syekh Muhammad yang belum kita ada. Nah, ini termasuk istilah-istilah lain, astagfirullah, penggunaan hadis mutawatir dalam akidah, kemudian nazarnya syar'an, kemudian terkait ayat mutasyabihat pakai takwil dan takwil, itu semuanya itu cenderung kepada mazhab Asy'ari. Dan ini dikuatkan juga oleh Syekh Jarnawi Haji Kusumo. Syekh Jarnawi Haji Kusumo itu punya buku terbit tahun 63. Judulnya Muhammadiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Buku ini sudah saya tarik, sudah saya komentar, saya kita cetak sendiri. Mudah-mudahan bisa kita rapi, kemudian bisa kita cetak lebih banyak lagi.
Saya awal sudah lama sudah lalu saya pas pulang saya ngaji yang pemuda Muhammadiyah di Barat, kemudian ada juga sana yang semua Muhammadiyah semua. Akhirnya kita cetak dengan apa namanya dengan komentar-komentar saya bagus. Itu perlu kemudian dan buku-buku Muhammadiyah lama itu sendiri bagus-bagus kayak ulama-ulama di Hamka, judulnya itu pelajaran tentang akidah masalah apa itu. Jadi sangat bagus. Jadi itu sekali banget. Ya, sekali banget. Ya, pihaknya. Jadi pelajaran masalah akidah Islam apa banget. Itu juga sangat bagus. Selain tadi pengajaran itu, saya juga sedang mensyarah buku Aqaidul Iman punya sebenarnya Harifan siapa ya? Murid langsung dia cuma dalam. Tapi bahasa Jawa bukunya. Cuma saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia dan saya sama. Ada 23 poin. Saya sudah sampai ke poin 17 sudah ini sudah beratus halaman ya. Ini masih proses karena saya kecil ya. Tadi saya begitu di sana juga saya dapat satu artikel. Kalau yang itu tadi saya pakai saya di Brebes hari ini pasti dapat tulisan satu artikel yang berarti dan itu ya nanti saya cek. Itu bisa terus untuk mensalah buku yang itu kan itu langsung ya sebenarnya. Jadi kita juga perlu membuka para naskah-naskah as-sabiqun al-awwalun, para pendahulu kita dari ulama-ulama Muhammadiyah yang kemudian itu menjadi bahan bagi kita untuk mengkaji, untuk kita kaji, untuk kita sebarluaskan supaya orang Muhammadiyah itu juga tahu karya-karya para ulama Muhammadiyah, terutama para pendahulu kita. Karena memang ada beberapa perbedaan pandangan generasi awal Muhammadiyah yang sekarang sudah ada beberapa perbedaan, terutama saat 80-an, terutama di jamaah juga. Dulu itu jamaah kita ngaji, kita akidatul awal madrasah sangat biasa. Tetapi saat 80-an, khususnya belakangan ini sekarang itu kan aneh, karena dianggap itu iya aneh. Justru yang jadi pikiran bahkan banyak pesantren Muhammadiyah untuk pakai usul salasa. Pesantren Muhammadiyah banyak pakai usul salasa. Padahal itu bertentangan dengan itu. Kalau nggak percaya ini sendiri yang ada diabetes dari usaha ya, itu bertentangan, tapi justru dia dipakai di pesantren Muhammadiyah. Maka juga juga ada. Maka perlu kemudian kita mensosialisasikan apa yang ada di dalam HPT Muhammadiyah itu supaya kita bisa meluruskan lagi keyakinan ataupun paham agama Muhammadiyah supaya mereka itu tidak kesalahan karena kan tidak tahu mereka terhadap apa yang ada di HPT dan Muhammadiyah. Kita kalau masih HPT itu seringnya langsung ke bab toharoh, jarang masuk bab iman, langsung loncat. Padahal bab iman itu penting, tapi kalau langsung loncat ya saya juga paham. Kenapa kalau masih HPT itu loncat? Gak dari awal, tapi langsung ke toharoh, langsung ke sholat, itu juga. Ya itulah, ya. Jadi rujukan yang perlu kita jadikan sebagai acuan. Kalau di Muallimin Jogja sendiri, Pak? Sekarang saya kurang tahu. Tapi kemungkinan pakai buku KP2M kemungkinan. Kalau di PUTM kalau nggak salah PU salah. Kalau saya melihat PU salah itu bertentangan dengan itu, jadi saya jangan dipakai. Mestinya yang kita pakai ya awal kemudian Al-Faridah Al-Bahiyah, Al-Jul Amali, Al-Adzain, Al-Qiswatul Ikhwat dan sebagainya. Allah Allah. Cukup ya? Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih juga bisa menambah ilmu di sini. Kita masih sama-sama beringgris. Saya juga beringgris. Selanjutnya juga baru 27 270 banyak bulangan baru 27. Alhamdulillah ada dari sini juga dari Bogor, ada dari Depok, Jakarta ada juga ada Surabaya, ada di Malang, Nganjuk, jadi sekitar Jogja dan sebagainya. Kita sama-sama belajar, sama-sama berstabil khairat untuk maju bersama, memajukan, mendekatkan, memajukan Muhammadiyah.
tidak tertawa senyum Muhammadiyah, tapi semua orang tahu kalau saya tidak Muhammadiyah. Santrinya pun pakai begini, meskipun belum besar atas nama Muhammadiyah. Saya di imam di tempat saya itu Muhammadiyah cukup banyak, 10 kakak, satu ranting 10 kakak. 10 kakak saya dapat sholat besar, dapat jadwal di masjid itu imam sholat subuh. Imam sholat subuh zamannya kan semua kan biasa, pede aja gitu. Karena kita nggak pede pakai simbol Muhammadiyah santai aja. Kadang sama baju Muhammadiyah biasa aja. Jadi kita harus tanamkan, kita tuh bangga ada Muhammadiyah itu. Entah pakai pensilnya simbol apa, ini bangga ada Muhammadiyah. Orang lain bangga dengan gerakan mereka kok pakai kaos, gerakan baru pakai kaos tulisan apa. Kita kalau Muhammadiyah kok malu gitu. Kita kan kurang kreatif, kita mesti buat kaos apa yang pakai bahasa kreatif kan kasih simbol Muhammadiyah. Kan itu jadi kita ada kebanggaan dulu. Ya, baik, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.